Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menarik juga ya, karena ada bro yang sepakat dengan pendapat penulis soal motor listrik. Ada beberapa pendapat yang sudah diungkapkan, seperti misalnya saya kalau misalnya beli motor listrik yang baru ya rugi kalau mau ikutan swap, karena kan jadi jadi habis, jadi dapat baterai yang cepat habis, dapat baterai yang enggak fresh lagi. Padahal saya pinginnya motornya baterainya selalu fresh, dan ini hubungannya dengan jarak jangkau juga. Kalau dapat baterai nggak fresh, jarak jangkau ya jadi bisa separuhnya saja dari yang baru. Padahal saya butuhnya agak jauh. Nah, ada satu ya pendapat bro ini yang penulis nggak kepikiran, yaitu soal antrian. Soal ngantri mau dapat baterainya. Dari yang sudah pengalaman beli sendiri ya, biasanya tempat penukaran baterai itu cuma menyediakan satu atau dua saja, nggak banyak. Jadi ada kemungkinan memang yang butuh itu bisa nggak nemu baterai yang kosong. Jadi mau ngisi baterai tapi tahu-tahu tempatnya penuh. Tentu ya ada misalnya solusi yang menunjukkan di mana sih ada tempat baterai kosong. Karena ya namanya ngecas baterai motor listrik itu kan nggak sebentar ya, kalau misalnya kosong, benar-benar kosong. Nah kan jadi harus cari ke tempat-tempat tertentu yang menyediakan. Penulis nggak tahu ya kalau misalnya yang ngasih solusi gitu ya, nggak tahu apakah cukup banyak tempat pengisian baterainya, seberapa sering, seberapa banyak tempat pengisiannya. Misal satu kecamatan ada berapa tempat untuk ngisinya, berapa jauh jarak baterai yang menyediakan. Apakah dalam lingkungan 5 km, apakah dalam lingkungan 10 km gitu ya. Penulis nggak tahu. Nah tapi ya, antrian itu sendiri sebenarnya sudah jadi masalah bagi yang mobil listrik juga. Jadi antrian untuk ngisi itu juga sudah terjadi di yang negara maju atau diakui maju sekalipun. Jadi antrian untuk ngisi ngecas itu terjadi, dan yang namanya ngantri itu kan biasanya nggak mungkin kan kayak bensin gitu ya. Kalau mobil bensin, motor bensin, misalnya antrian ada 10 di depan motor yang pingin ngisi, nunggunya paling ya 5 menit lah, itu maksimal. Kalau mobil ada antrian 3 mobil gitu, 4 mobil, ya paling 10 menit wis maksimal. Nah, kalau baterai nggak bisa seperti itu. Kalau baterai mobil listrik, motor listrik itu bisa butuh berjam-jam ya. Mobil listrik, motor listrik itu ngisinya ya butuh waktu ya. Apalagi ketika standarnya motor listrik ini masih belum kenal speed charging, mengisi waktu cepat. Cuma mobil saja yang ada. Dan speed charging sekalipun kayaknya itu butuh 1 jam ya. Nah kalau ada antrian 3 lah, berarti 3 jam. Itu ya kendalanya ya. Ya mungkin memang solusinya untuk diperbanyak lah stasiun pengisian.
Tapi itu cuma bisa diterapkan untuk motor saja. Maksudnya yang stasiun baterainya ya, entah baterainya ditambah atau eh, jumlah yang terminalnya ditambah. Tapi yang jelas penambahan unit ini akan membutuhkan penambahan kapasitas listriknya. Misal efisiensi charger 90%, ya anggap aja lah butuh 1 kWh untuk 1 unit charging baterainya. 1 kWh yang cuma kepake kalau sedang ada baterai yang butuh diisi. Jadi kalau tengah malam nggak bakal ada. Yang ada itu misal ya pagi, siang, sore gitu ya. Kalau yang supercharge malah lebih besar lagi. Kalau nggak salah butuh 100 kWh ya. 100.000 watt hour. Kalau nggak bisa bayangkan, perumahan itu kebanyakan 1300 cc 1300 watt atau 900 watt. Nah ini 100 kalinya. Satu tempat pengisian sama kayak 100 rumah. 2 tempat pengisian 200 rumah. Kalau 4 sudah 400 rumah. Nah ini kembali ke masalah infrastruktur. Sudah siapkah jaringan PLN kita bila tiba-tiba kebutuhan listrik itu harus ditingkatkan? Takutnya nanti pas sudah banyak gitu ya, jaringan nggak kuat sehingga akhirnya jebol, akhirnya trafone meletus gitu ya. Kan ya repot kalau begitu. Terus di banyak negara juga yang jadi masalah adalah pemeliharaan. Nah, pemeliharaan ini yang jadi faktor yang sulit ya. Kalau pemeliharaan maksudnya untuk mobil ya. Kalau pom bensin ono orang yang nunggui. Nah, kalau yang mobil listrik biasanya self service, ditangani sendiri. Nah, jangan sampai lah ya kejadian di beberapa negara itu sudah terjadi. Mau ngisi, mau ngecas, gak iso karena unitnya itu rusak. Ada yang nggak bisa terima pembayaran, ada yang mekanismenya rusak. Apalagi ketika stasiun pengisian itu diwajibkan untuk bisa kompatibel dengan banyak kendaraan. Nah itu makin sulit. Kalau untuk motor ya itu ya, di Indonesia belum ada standar bakunya. Jadi setiap provider menyediakan sendiri-sendiri, menyediakan jaringan sendiri. Dan ya itu termasuk gambling juga, karena ya bakal yang mana yang jadi lebih populer. Dan investasi pertamanya tentu luar biasa, terutama dari kerjasama untuk bisa chargingnya itu. Masalah juga terjadi dari sistem daur ulang ini nanti. Gimana dengan baterai-baterai yang sudah rusak ini? Apa benar nanti dari pabrikan itu benar-benar mengolahnya kembali atau langsung dibuang? Karena setahu penulis masih belum ada usaha daur ulang seperti itu. Kemudian di Indonesia sendiri setahu penulis masih belum ada pabrik baterai. Ya walau ada sih ya, wacana pabrik baterai. Tapi anehnya kenapa nggak dari dulu gitu ya? Kenapa kok baru sekarang kepikiran, baru akhir-akhir ini? Kok mendadak sekali? Nggak mulai dari 20 tahun yang lalu sudah direncanakan? Ya karena sebenarnya Indonesia ini cuma angin-anginan gitu ya. Ngomong seakan-akan ya peduli lingkungan, tapi ya sebenarnya ya
cuek lah ya. Karena kalau misalnya serius ya, mulai dari negara lain mengeluarkan subsidi motor listrik ya Indonesia sudah ada, tapi ya nyatanya enggak. Entah ya yang apakah subsidi itu sudah mulai jalan, karena penulis lihat ada yang beli motor listrik harga di bawah 10 juta. Worth it enggak beli harga motor listrik 8 jutaan gitu? Kalau baterainya swap, kalau harus langganan, apa worth it? Ya cuma worth it kalau memang medannya itu datar, jalannya datar, terus tempat isi ulangnya itu mudah dicapai, atau kalau misalnya ngecas sendiri di rumah itu listriknya cukup. Pastikan bahwa rumah itu sudah siap listriknya. Perhatikan bahwa tegangan dari motor listrik itu besar. Jadi kalau bisa masang chargernya jangan di T yang kabel diolor ya. Karena T kabel diolor seringkali kualitas kabelnya itu enggak sama dengan kabel instalasi rumah. Jadi kalau bisa masang listriknya itu di yang kabel penghantarnya itu sudah cukup besar, yang sesuai dengan kapasitasnya. 220 dibagi 800 anggap aja ya, 800 bagi 220 ya, minim kapasitas kabelnya 5 ampere lah. Lebih aman lagi kalau 10 ampere. Kayak instalasi rumah pakai kabel 2,5 mm. Minim seperti itu. Terus pastikan kapasitas rumah itu cukup 800 watt. Ya artinya rumahnya jangan 900 watt. Minim 1300. Dan itu satu motor. Kalau 2 motor butuhnya ya jelas anggap aja minim 2000. Kalau bisa, kalau mau aman. Jadi harus 2200 misalnya ya listriknya yang di rumah. Dan itu pun kalau di Indonesia nggak ada jam diskon. Beda dengan luar negeri ya, dimana pemakaian listrik itu bisa diketahui jamnya. Kalau di Indonesia rasanya belum nyampe level seperti itu ya. Nggak ada diskon berdasarkan jam sedotane. Yang lain lagi sih ya dari sisi kenyamanan, dari sisi kualitas, dari sisi reliabilitas. Sayangnya kalau menurut penulis levelnya masih di bawah motor bensin ya, motor listrik itu. Yang memenuhi standar kualitasnya itu ya mobil listrik. Tapi harga mobil listrik bisa 3 kali dari harga mobil biasa. Mobil kayak Wuling EV yang irit, yang kecil gitu, mungkin bisa dibilang murah. Tapi itu karena di Indonesia kendaraan 600 cc entah mengapa nggak pernah dimasukkan. Padahal Suzuki punya, Suzuki itu punya apa yang di India itu, yang versi 600 cc ada. Bajaj juga punya versi 600 cc. Dulu ada Kia, ada Hyundai. Mana? Entahlah ya. Tapi entah mengapa ya, kendaraan 600 cc kok nggak ada. Kendaraan LCGC yang tujuannya ekonomi itu ternyata minim 1000 cc. Kenapa kok nggak yang 600 cc? Tapi ya seperti itulah iklim Indonesia. Orang-orangnya dipaksa untuk beli yang mahal. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.